Baiklah, kita lanjut ke langkah 10, yaitu putus koneksi dari switch 1 ke switch 3 ya. Baiklah, sebelumnya di sini saya uh, root root brick-nya yaitu ada di switch 2 ya. Sedangkan di modul yaitu ada root brick-nya ini ya. Root brick-nya itu ada di 3 ya. Makanya kalau kita di sini kalau kita putus koneksi dari 1 ke 3 nantinya akan seperti ini ya. Tapi di sini dikarenakan saya tugas saya yaitu cukup berbeda ya dengan panduan, tapi sama ya, jalannya sama, aturannya sama, terhubung juga. Di sini kita putuskan yaitu switch 2-nya, dikarenakan root brick yang saya buat ini yaitu berada di switch 2 ya, bukan di switch 3. Makanya saya putuskan yaitu di switch 2. Kalau kita putuskan di switch 3, nantinya tidak akan terjadi apa-apa. Dikarenakan bosnya atau yang gimana ya jelasnya, root brick itu seperti bos dan non root break itu root break itu seperti istilahnya adalah bos, dan non root break itu sepertinya kurang lebih seperti anggota. Nah, di sini untuk bosnya atau root breaknya yaitu di switch 2, bukan di switch 3 yang kayak di panduan. Ini saya buatnya yaitu ada di switch 2. Berarti bosnya yaitu ada di switch 2. Kalau kita memutuskan switch 3, percuma saja. Kenapa percuma saja? Dikarenakan bosnya masih ada, tidak jalurnya tetap ada, stabil. Makanya kita putuskan yaitu di switch 2, bukan di switch 3. Root break-nya itu ada di switch 2 ya. Ya, dengan sedikit berbeda dengan panduan ya. Kalau di panduan yaitu root break-nya atau bosnya itu ada di switch 3. Makanya di sini disuruh putus koneksi dari switch 1 ke switch 3, dikarenakan switch 3-nya yaitu root break ya. Ya bisa dibilang bosnya, dan switch 0, switch 2, switch 1 itu yaitu anggotanya ya. Makanya diputuskan dari sini. Nah, baiklah, di sini saya akan memutuskan koneksi dari switch 2 dari switch 1 ke switch 2 ya. Nantinya kurang lebih sama apa yang kayak di panduan ini ya. Baiklah, di sini nomor 10-nya sudah saya putuskan ya. Tapi di sini saya memutuskan koneksinya dari switch 1 ke switch 2, switch 3. Nah, dikarenakan switch 2 saya yaitu root break ya. Sedangkan di panduan switch 3-nya root break. Nah, makanya di sini disuruh hapus switch 1 ke switch 3. Sedangkan saya root break-nya itu ada di switch 2, makanya saya hapus switch 1 ke switch 2. Nah, baiklah, kurang lebih nomor angka 10 sudah saya lakukan ya. Lanjut ke 11 ya. Untuk 11 ini di sini lihat kembali perintah ping sebelum kita ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus koneksi antara PC0 dan PC3 juga terputus, tapi secara otomatis pending to program menggunakan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PCO dan P1 terbentuk kembali. Baiklah, di sini ya kurang lebih sama kayak sebelumnya yang di langkah 10 ya yang saya jelaskan. Nah, di sini kan untuk panduannya yaitu
road breaknya ada di 3 ya. Dan sedangkan yang punya saya itu ada road breaknya ada di switch 2. Nah, berarti di sini jalur ketika jalur di antara switch 2 dan switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga terputus. Tapi secara otomatis spanning tree protokol mengatakan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Ya di sini ya cuma berbeda, kurang lebih beda tipis ya, kurang lebih jalannya sama, jaringannya sama. Nah, baiklah di sini kita cek aja ya yang ada pada contoh pada gambar nomor 11 ini ya. Nah, di sini kita lihat ya sebelumnya apakah sama ya. Nah, sorry. Nah, sini masih jalan ya. Nah, di sini kita kontrol saja, kita stop aja soalnya sudah lewat ya apa yang kayak di nomor 11 ini contoh pada gambar ini ya. Nah, di sini saya stop aja dengan Ctrl C. Nah, sudah saya stop ya. Kita atas. Nah, ini sebelum saya putus switch 1 ke switch 2 nya ini masih berjalan dengan normal ya. Setelah saya putus dari switch 1 switch 2 yang saya kerjakan ini pada Cisco paket tracer ini, setelah saya putus maka terjadilah request timeout yang tidak nyambung atau terjadi, tetapi di sini kayak nomor 11 ini, tetapi secara otomatis spanning tree protokol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Ya, di sini sudah di sini kan sempat terputus ya koneksinya, sempat terputus. Lalu kembali dengan otomatisnya spanning tree protokolnya aktif ya. Nah, di sini berjalan dengan normal lagi sampai seterusnya. Di sini saya stop ya dikarenakan ya kita akan melihat ini ya tuh panduannya dan penjelasannya. Baiklah. Untuk tugas 3-nya kurang lebih seperti ini ya. Sudah selesai dari 1 sampai 11 ya. Di sini kan di sini kita disuruh ikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada BMP angka 1 sampai 11. Ya, sebelumnya sudah saya ikuti ya. Tapi di situ cukup berbeda. Bukan berbeda sih, normal seperti itu normal pada umumnya biasanya. Saya ya agak berbeda di buku modul atau panduannya itu road break-nya ada di switch 3, sedangkan yang punya saya ada di switch 2. Makanya yang saya putuskan koneksinya itu dari switch 1 ke switch 2 ya, dikarenakan road break saya ada di switch 2. Sedangkan untuk di panduan yaitu ada di road break-nya ada di switch 3, makanya di panduan putuskan koneksi switch 1 sampai ke 3, tulis seperti itu. Kayak terjadi timeout itu soalnya pusatnya ada di road break-nya, pusatnya itu ada di switch 3, dengan saya sebaliknya ada di switch 2, makanya saya putuskan dari switch 1 ke switch 2 ya. Makanya seperti itu, sama saja sebenarnya, cuma beda letaknya saja road break-nya di mana ya. Baiklah, untuk tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan pada hari ini sudah saya lakukan ya, sudah saya selesaikan. Mohon maaf sebelumnya
Mohon maaf sebelumnya apabila ada sedikit perbedaan atau gimana ya, tetapi semuanya sama ya, tujuannya sama, hasilnya sama, kurang lebih seperti itu. Baiklah, saya akhiri ya video hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.